dengan NIM 20528299006 dari Prodi Teknik Konstruksi dan Properti Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan Kedua. Hari ini, Senin tanggal 23 November 2020, akan melaksanakan praktik pembelajaran daring mata pelajaran konstruksi utilitas gedung dengan materi pokok gambar detail fondasi gedung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anakku pagi ini? Ya, terima kasih sudah bersedia aktif untuk kegiatan daring konstruksi dan utilitas gedung di hari ini. Ibu akan mencoba mengabsen ada Iza, Lutfi, Arima, Bayu, Satria, dan Aziz. Oke. Ibu mau minta tolong Satria untuk memimpin doa sebelum kita mulai belajar agar kegiatan kita dilancarkan hari ini. Silakan Satria. Depan sudah mulai. Doa selesai. Terima kasih Satria. Ibu tidak segan-segan selalu mengingatkan agar kita selalu mengikuti protokoler kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah sehingga di masa pandemi COVID ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah. Hari ini kita akan memasuki materi konstruksi dan utilitas gedung. Materi yang berikutnya yaitu menggambar detail fondasi gedung. Di minggu yang sebelumnya kita sudah mengikuti kegiatan pembelajaran menggambar detil-detil bangunan. Jadi materi yang sekarang masih berkaitan dengan kegiatan kita. Masih ada yang ingat materi pembelajaran yang sebelumnya? Ya, masih ada. Ya, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran online, diharapkan peserta didik akan mampu menerapkan menggambar detail fondasi gedung dan slope dengan benar, kemudian membuat gambar detail fondasi gedung dan slope dengan baik dan benar. Berikutnya, Ibu coba akan meminta kalian melihat apa saja yang tampak pada gambar. Pernahkah kalian melihat gambar-gambar yang ada di layar yang kalian lihat sekarang? Iza, apa yang Anda lihat di layar monitor? Fondasi batu kali. Iya, betul. Oke, Arima, apa yang dilihat? fondasi batu kali. Fondasi batu kali. Bayu? Fondasi batu kali. Iya. Kalau yang di pojok atas itu bukan pensil ya? Apa kita sebutnya kalau yang di atas itu? Tiang pancang. Iya, itu tiang pancang. Nah, jadi materi kita hari ini, karena kita akan membahas berhubungan dengan fondasi, ini beberapa jenis fondasi yang umum sudah kita lihat di lapangan. Ada jenis fondasi batu kali, kemudian ini juga ada pelaksanaan pada bore pile, yang ini fondasi untuk tiang pancang. Adakah yang tahu fungsi fondasi itu apa? Aziz mungkin bisa menyebutkan. Untuk? Iya. Lutfi, apa kira-kira fungsi fondasi yang kita tahu? Memperkuat bangunan, Bu. Memperkuat bangunan, iya. Terima kasih, bagus sekali jawabannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat, ini pengertian fondasi. Jadi, fondasi itu adalah struktur bagian bawah dari bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah.
atau bagian dari bangunan yang terletak di bagian bawah permukaan tanah yang berfungsi memikul beban seluruh bangunan lain di atasnya dan meneruskannya ke tanah. Adakah yang tahu kalau beban-beban di atasnya itu apa saja ya? Beban-beban di atas dari fondasi apa saja kira-kira? Di atas ini kita bisa lihat misalnya dinding, ya dinding itu kan juga termasuk beban yang harus dipikul oleh fondasi. Sampai ke atas bagiannya apa bagiannya? Ada tiang-tiang penyangga, kolom, kemudian sampai ke bagian atap. Nah di sini kita akan lihat ada jenis-jenis fondasi. Berdasarkan bentuk fondasi itu ada fondasi setempat, ada fondasi lajur, ada fondasi berdasarkan kedalamannya. Fondasi itu juga kita bagi ada fondasi dangkal dan juga fondasi dalam. Kemudian fondasi berdasarkan bahannya sendiri ada fondasi dari kayu, fondasi dari batu kali, fondasi dari batu bata, kemudian fondasi baja dan juga fondasi dari beton. Apa saja sih syarat yang bisa ditentukan untuk membuat fondasi? Di antaranya adalah fondasi itu harus diletakkan pada tanah yang keras, tanah asli maupun hasil dari perbaikan. Atau misalnya kalau kita lihat sehari-hari itu suka ada tanah urukan ya, jadi dapat dari daerah lain karena ini tanahnya kurang, kita timbun tanahnya sampai dapat kondisi kedalaman tertentu, jadi dipadatkan. Kemudian kokoh itu jadi mampu menahan beban yang akan diterimanya nanti. Kemudian kuat itu tahan terhadap perubahan cuaca dan juga bahan-bahan kimia. Stabil, tidak terjadi pergeseran akibat menerima beban dan juga awet. Jadi umur pakai dari fondasi itu sendiri lama. Nah sekarang karena materi kita berhubungan dengan menggambar detail fondasi, berarti kita juga harus tahu apa saja sih yang harus kita buat saat kita menggambar fondasi batu kali. Untuk fondasi batu kali, ini ada rencana fondasi batu kali umumnya akan berupa denah fondasi. Ini denah namanya, denah fondasi. Kemudian ada penampang memanjang dan juga penampang melintang. Jadi ini yang posisinya dia memanjang, kemudian ini arah ini adalah melintang. Kemudian detail penampang melintang. Ini detail namanya, detail fondasi, arah penampang, potongan. Biasanya kita akan tandai, kan ketentuan kita menggambar sudah ada. Kalau membuat detail potongan diberi nama detail potongan 1-1. Kemudian detail potongan 2-2 misalnya kita buat di sana. Kemudian apa saja yang perlu kita gambar di sana, di gambar detail. Berarti di sana ada ketebalan dinding, di sini ada ketebalan dinding. Kemudian lebar fondasi bagian atas. Ini lebar fondasi bagian atas, ini bagian teras depan, ini bagian sini. Kemudian lebar fondasi bagian bawah, ini bagian bawah. Berikutnya lebar pasangan batu kali atau kosongan, ini ada kosongannya di sini. Terus ada batu kalinya, kemudian ada kolom beton. Kolom beton di sini, ini juga ada slope di atasnya, di atas dari bagian atas fondasi. Untuk gambar detail konstruksi fondasi batu kali sendiri, ini nanti akan menjadi salah satu tugas yang akan kalian kerjakan nanti di akhir pembelajaran kita. Kalian akan menggambar kembali gambar yang sudah Ibu kirimkan di LKPD, menggambarnya dengan skala 1:10. Ya, di sini ada konstruksi yang harus kita buat. Gambar detail itu merupakan gambar penjelas suatu konstruksi tertentu yang diperlukan. Skala gambar yang digunakan seperti ini. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan coba menayangkan ada video yang kita bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Selamat Mulyanto, dalam video pembelajaran konstruksi dan utilitas gedung. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang gambar rencana pondasi. Namun sebelumnya saya ingatkan untuk subscribe and like di channel ini. Dan untuk lebih jelasnya mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Sebelum kita merencana pondasi, maka kita harus tahu dulu apa itu pengertian daripada pondasi. Jadi,
pondasi itu adalah bagian bangunan yang berada di posisi paling bawah yang berfungsi untuk memikul seluruh beban bangunan dan meneruskannya ke dalam tanah. Nah, beban bangunan yang dipikul oleh pondasi itu terdiri dari dua beban, yaitu beban mati dan beban berguna. Apa itu beban mati? Beban mati itu terdiri dari berat atap, plafon, lantai, dinding, kolom, balok, sluf, dan berat pondasi itu sendiri. Atau dengan kata lain, beban mati itu sebenarnya adalah beban yang berasal dari bangunan itu sendiri. Kemudian apa itu beban berguna? Beban berguna itu ya muatan pemakai bangunan, termasuk misalnya ada manusia yang lewat di situ, ada mobil, ada kendaraan, sepeda, motor, perabot, muatan angin, dan beban berguna. Nah, untuk selanjutnya kita berbicara tentang macam pondasi. Jadi menurut kondisi tanahnya itu ada yang namanya pondasi dangkal. Apa itu pondasi dangkal? Pondasi dangkal yaitu pondasi yang diletakkan pada tanah dasar yang relatif dangkal, yang pada umumnya kedalaman pondasinya tidak lebih dari 3 meter. Nah, yang kedua yaitu pondasi dalam. Apa itu pondasi dalam? Pondasi dalam terletak pada kedalaman tanah yang lebih dari 4 meter. Nah, yang selanjutnya pondasi menurut bahannya. Jadi menurut bahannya yang pertama itu ada pondasi kayu atau bisa disebut cerucuk. Ini yang paling banyak di daerah Kalimantan. Nah, pondasi kayu itu sering digunakan pada tanah lumpur dan rawa pada konstruksi bangunan sederhana. Kemudian balok-balok kayu berukuran 5 x 7 cm, 6 x 10 cm, dan 8 x 12 itu biasanya dipancangkan menjadi cerucuk yang di atasnya dibuat pasangan untuk memikul dinding. Nah, yang selanjutnya yaitu pondasi batu bata. Mungkin kalau sekarang sudah sulit untuk kita lihat ya, tapi dulu masih banyak. Jadi pondasi batu bata itu sering digunakan untuk pondasi rumah di desa-desa. Nah, batu bata disusun berlapis berbentuk trapesium, kemudian direkatkan dengan tanah. Jadi dulu tuh ada, jadi di Jogja ketika belum ada gempa tahun 2006 itu masih banyak pondasi batu bata direkatkan dengan tanah. Tapi yang bagus ya direkatkan dengan tanah lempung atau dengan perkat campuran semen. Ya, yang bagus pakai semen atau kapur dan pasir. Nah, bahan batu bata bersifat ketas dan tidak kuat menahan beban yang besar. Oleh karena itu, hanya cocok untuk bangunan yang ringan dan tidak boleh digunakan untuk bangunan di daerah rawan gempa. Jadi kalau di Jogja kan termasuk daerah rawan gempa sehingga tidak disarankan untuk menggunakan pondasi batu bata. Jadi contoh gambarnya adalah seperti ini. Yang selanjutnya adalah pondasi batu belah atau pondasi batu kali yang paling banyak kita jumpai di masyarakat. Jadi pondasi batu belah banyak digunakan di Indonesia karena batu belah kuat menahan gaya tekan namun kurang kuat menahan beban momen. Nah, bentuk pondasi batu belah pada umumnya trapesium disatukan dengan bahan perekat dari campuran semen atau kapur dan pasir. Kemudian ini kalau pas di tengah ya gambar pondasinya seperti ini, gitu ya. Ini namanya pondasi batu belah. Yang selanjutnya yaitu ini masih potongan atau penampang dari pondasi batu belah. Ini karena di Jogja itu rawan gempa itu mestinya ini dari kolom itu diangkur seperti ini. Jadi ada angkurnya ke bawah seperti ini. Kalau dilihat penampangnya seperti ini ya ini dikasih angkur ke dari slope ke pondasi sedalam 40 cm. Ini jaraknya berapa dari angkur satu dengan angkur lain ya ini 1 meter 1 meter supaya kuat, supaya nanti menyatu antara struktur daripada pondasi, kemudian slope, kolom, ring balok,
kuda-kuda gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita berbicara tentang pondasi plat beton bertulang. Nah, pondasi plat beton bertulang itu sampai saat ini paling banyak dipergunakan untuk bangunan bertingkat karena sangat efektif untuk mendukung beban berat dan beban momen. Bahan beton kuat menahan desak dan besi tulangan kuat menahan tarik. Jadi perpaduan antara beton dan besi ini dan benar-benar sangat kuat, sangat menguntungkan karena pondasi beton bertulang pada umumnya berbentuk telapak, simetris atau tidak simetris. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Jadi kedalamannya tergantung situasi kondisi tanahnya. Ini ada yang 150 masih ditambah 20 berarti 170. Ini yang namanya pondasi plat beton bertulang. Kemudian yang selanjutnya adalah pondasi sumuran. Apa itu pondasi sumuran? Pondasi sumuran itu digunakan untuk bangunan yang terdiri pada tanah urugan atau berlumpur ya. Nah, sumuran pondasi itu dibuat dari pipa beton atau dari bis beton, bisa berdiameter 80 sampai 1 meter. Jadi 80 sampai 100 cm. Diisi beton siklop yang terdiri dari campuran beton ringan dan batu belah. Nah, gambarnya seperti ini, kalau di denahnya seperti ini. Jadi ini pas kolom-kolomnya gitu, terus besok di sini di setiap kolomnya itu ada pondasi sumurannya. Ini contohnya misalnya bisa pakai bis beton, bisa juga pakai pipa. Yang selanjutnya adalah pondasi tiang bor. Jadi pondasi bor itu digunakan untuk mendukung beban bangunan yang berat. Lubang bor berdiameter 80 sampai 100, hampir sama dengan yang tadi ya. Dengan kedalaman sampai pada tanah keras. Jadi sampai ketemu tanah keras di dalam tanah. Nah, lubang bor ini diisi beton bertulang yang dicor setempat. Dalam satu kolom dapat dibuat satu atau lebih tiang bor yang di atasnya disatukan dengan pur, kemudian disatukan dengan slope. Jadi ini misalnya gambarnya seperti ini. Jadi dibor dulu terus dimasukkan tulangan-tulangannya. Nah, ini bisa juga seperti ini. Kemudian pondasi tiang pancang. Ini juga kalian mungkin sudah pernah lihat. Jadi kalau di Jogja ya pada pemancangan flyover gitu ya. Ini pondasi tiang pancang dibuat untuk beban bangunan yang berat pada tanah keras yang dalam. Tiang pancang dapat dibuat dari balok kayu, baja, dan beton bertulang. Tapi yang paling banyak kita dapati untuk bangunan-bangunan lantai tinggi gitu ya, atau untuk flyover dan lain sebagainya, jembatan itu biasanya pakai beton bertulang. Nah, tiang beton bertulang dapat berbentuk segitiga, segi empat, atau bulat. Nah, biasanya yang banyak itu yang bulat dengan panjang 4 sampai 12 meter. Yang dapat disambung sesuai dengan kebutuhan tergantung kedalaman daripada tanah kerasnya itu. Mulai dipancangkan ke dalam tanah. Dalam satu kolom dapat dipasang satu atau lebih tiang pancang yang disatukan dengan pur di atasnya dan antar kolom diikat dengan slope. Jadi contohnya adalah seperti ini. Jadi ini ada tiangnya tadi dari beton, pancangnya terus dimasukkan, dipukul-pukul dek ke bawah sampai kedalaman tertentu. Jadi kalau misalnya di pondasi jembatan flyover Janti atau flyover Jember, ini pondasi daripada tiang jembatannya seperti ini, tapi di bawahnya ditumpu oleh tiang pancang seperti ini ya. Nah, kemudian pondasi cakar ayam. Jadi prinsip pondasi cakar ayam yaitu memanfaatkan gaya angkat ke atas atau tegangan permukaan yang terdapat pada tanah lembek sebagai daya dukung utama pondasi. Nah, dengan demikian tidak perlu membuat pondasi dalam. Konstruksi pondasi cakar ayam terdiri kaki-kaki sumuran terbuka bagian bawah yang disatukan dengan konstruksi pur. Pondasi cakar ayam cocok untuk bangunan jalan dan landasan pesawat terbang pada tanah yang lembek. Jadi contohnya ini di denahnya seperti ini, kemudian ini
pondasi cakar ayamnya, kemudian ini disatukan dengan pur, slope atau balok. Yang selanjutnya adalah ini proyeksi daripada pondasi. Jadi ini adalah gambar potongan dari pondasi batu belah, karena kita kebanyakan untuk merencana rumah tinggal itu pakai pondasi dangkal, pondasi batu belah. Jadi gambarnya kan seperti ini. Nah, karena kita rencana pondasi, sehingga dari dari potongan ini kita proyeksikan ke bawah. Jadi kita tarik pertama, dindingnya kita tarik ke sana. Nah, ini dindingnya ke sana. Lebarnya berapa? Ini 15 ya. Jadi 15. Di sini juga ini 15, ini 15. Kemudian yang kedua ini lebar pondasi atas. Lebar pondasi atas berapa? 30. Ini tarik ke sana. Ini yang ini ya. Ini 30. Ini juga 30. Sama yang ke arah horizontal juga kita tarik ke sana. Set gitu ya. Kalau pengen mudah dikasih garis as dulu, dari as dulu jadi sehingga mudah. Nah, kalau misalnya ini dindingnya 15 pakai manual susah, ya dibuat 1 mili dari as 1 mili dari 1 mili. Kalau yang di pondasi atas kan 30 dari as 1,5 begitu digaris. Kemudian yang selanjutnya ini pondasi bagian bawah berapa ukurannya? Ini 70. Nah, 70 ya sudah kita tarik, berarti dari as ya, ini ke sana 3,5, ini 3,5. Atau dari sini 3,5. Jadi kalau mudah pakai as dulu di tengah. Nah, karena ini yang dihubungkan adalah pondasi atas dan pondasi bawah, tentu saja di sini dihubungkan. Tadi yang 30 dengan yang 30 ditarik ke sana. 30 itu ditarik ke sana. Ini juga ditarik, ini ditarik. Jadi ini yang dinamakan dengan proyeksi daripada pondasi atau gambar dari pondasi tapi dilihat dari atas, sehingga dinamakan rencana pondasi. Sehingga nanti kalian dari denah yang sudah saya ACC, yang kemarin juga sudah kamu gambar tampaknya, kamu buat rencana pondasinya seperti ini. Ini namanya gambar denah rencana pondasi. Oke, demikianlah tayangan video pembelajaran yang kita lihat sama-sama tadi. Adakah yang bisa menceritakan apa saja tadi yang kita lihat dari tayangan video tadi? Video tadi menjelaskan tentang cara membuat pondasi. Oke, yang lainnya? Cara menggambar pondasi. Ada lagi? Mata-mata pondasi. Oke. Baiklah. Di LKPD Ibu kirim di WhatsApp grup itu, Ibu sudah mengirimkan tugas yang akan kita kerjakan. Ada materi yang sudah Ibu kirimkan di sana, dan hari ini Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Di masing-masing kelompok itu bisa dilihat masing-masing tugasnya. Kelompok 1, 2, dan 3 itu mengerjakan bagian tugasnya apa saja. Nanti selesai tugasnya dibuat, kita diskusikan ke depan kelas. Oke, silahkan dengan kelompoknya bergabung sekarang, mempersiapkan bahan yang akan dibuat untuk presentasi berikutnya. Silahkan, terima kasih. Baiklah, apakah sudah ada kelompok yang siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tadi? Dipersilahkan. Siapa yang sudah siap? Kelompok berapa? Kelompok 2, ya, silahkan kelompok 2. Saya akan menyampaikan kelompok 2. Jenis pondasi berdasarkan bentuk. 1 pondasi 4, 2 pondasi atau terus, 3 pondasi 2 berdasarkan kedalaman. Pondasi dangkal atau pondasi menerus dan tolak. Yang kedua pondasi sumuran, pondasi tiap ada profil. Yang ketiga berdasarkan pondasi batu bata, dan pondasi
Ya baiklah, tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2 hasil diskusinya. Apakah teman-temannya ada yang akan menyampaikan pendapat yang lain atau sudah jelas? Sudah jelas. Oke, terima kasih. Berikutnya kita akan coba masuk mengerjakan tugas formatif. Ada beberapa soal yang kalian harus terhubung masuk ke Google Form. Silahkan mengerjakan soal yang sudah Ibu siapkan di sana. Baiklah, sesudah tadi mengerjakan tes formatif, kita akan lanjutkan tugas menggambar sesuai dengan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu menerapkan menggambar detail fondasi pada gedung. Kalian bisa lihat di LKPD yang sudah Ibu serahkan, itu ada gambar detail fondasi. Kalian tinggal menggambar ulang lagi dengan ukuran yang sama dengan skala 1:20. Itu saja, silahkan kalian kerjakan tugasnya. Baiklah, kita akan mencoba menyimpulkan kegiatan yang sudah kita pelajari hari ini apa saja. Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Silahkan. Ulang ya. Bu. Ini kita mempelajari tentang jenis-jenis fondasi, lalu syarat-syarat fondasi dan menggambar fondasi, Bu. Iya. Ada yang lain lagi? Saya, Bu. Hari ini kita mempelajari mengenai fondasi, kemudian syarat-syarat merencanakan fondasi, terus bagaimana cara kita menggambar fondasi di buku gambar, mulai dari gambarnya fondasi dan detailnya. Ya, bagus sekali jawabannya Iza. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk pendapatnya. Ya. Ya. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar hari ini, saya akan meminta Bayu untuk memimpin doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita. Silakan Bayu. Baiklah, terima kasih untuk aktivitasnya sudah bergabung di kegiatan pembelajaran daring, konstruksi, dan utilitas gedung. Semoga kalian tetap semangat untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran kita selanjutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.